Sekarang kita kedatangan teman dari Bandung nih. Kenalkan dengan siapa? Halo, gue ada dengan Angga dari East Worldwide. Mas Angga dari brand Eastworld. Dan ternyata brandnya Eastworld ini udah cukup lama ya. Sekarang udah 7 tahun ya. 7 tahun. Berarti dari tahun 2000. Mas Angga ini sebagai apa di Eastworld ya? Sampai ke produksi juga ya? Running udah bisa dilepas gitu ya. Tapi bagian ke visualnya juga lu juga? Mostly ya. Mostly juga? Oh, berarti harus dituntut seberapa bisa ya? Asli. Jadi basically sekarang sih udah nggak semua ya, tapi karena mungkin dari 7 tahun ke belakang gue memulainya kebanyakan gue sikat sendiri, jadi ya hampir dari A sampai X ya, sampai Y lah. Oh, kurang 1 poin doang terakhir ya. Di sales udah biarin ada. Kalau semuanya gue babat, takutnya jumawa. Ya, pecah juga tuh kepala Mas. Hampir pak, hampir. Untung nggak jadi PNS nih. Oke, nah menariknya gue kenal nama Mas Angga ini udah cukup lama ternyata. Udah awalnya kita dari suka Vespaan waktu itu, berasalnya Eastworld ini dari Bandung ya Mas Angga ya. Asli dari Bandung, gue main ke Bandung waktu itu dari Jakarta dan touring. Ternyata kita ketemu di sana dan akhirnya ketemu lagi tahun 2019. Kayaknya familiar nih, kayak dulu pernah motoran bareng kan, pas ngulik-ngulik. Wah iya, dan sekarang ketemu lagi dengan skena yang berbeda nih Mas ya. Sekarang ke fashion nih. Tapi Vespa sama fashion inilah. Iya, erat lah ya sebenarnya. Emang tujuannya kita buat lifestyle lah ya kan. Oke, balik lagi ke si Eastworld-nya ini. Ternyata brandnya udah lama dan sebelum ngomongin deep ke brandnya, gue mau ngomongin dulu tentang si eventnya dulu nih. Sekarang kita ada di eventnya USS 2022 nih kan. Gimana pendapat lo USS 2022 ini, dan lo udah ikut berapa kali event USS? Jadi menurut gue event kali ini ya gokil sih, karena di satu sisi juga orang-orang sekarang lagi berlomba-lomba event ya. Terus pada kangen ya. Pada kangen banget. Maksudnya gue juga literally pingin ikut USS itu salah satunya, selain ada beberapa kolaborasi sama anak-anak juga, yang lain teman-teman dari brand yang lain, salah satunya juga kangen nih, udah lama nggak ikut USS karena terakhir kali gue ikut USS itu di 2019. 2019 sebelum pandemi itu ya? Iya, sebelum pandemi. Di Asta berarti ya? Oh enggak, sorry, 2018 Pacific Place. Oh iya, lebih lama lagi tuh 2018 ya? 2020 virtual. Iya. Ini kemarin gue mau ikut tapi ragu juga, kayak udah well nggak ya, gitu. Well dalam artian emang udah bebas nggak ya, takutnya kan ada peraturan yang tiba-tiba gimana gitu. Tapi pada akhirnya sekarang tahun 2022 emang udah harus ikut lagi nih. Ikut lagi kangen ya? Kangen juga ya? Udah lama. Dan alhamdulillah di event yang ini lu masuk kurasinya ya? Yes. Karena gue denger yang mau daftar di sini tuh ketat banget, sampai 600-700 brand lah. Ya. Menurut gue itu brand yang banyak banget kan, banget yang mau masuk di USS ini kan. Dan pasti bertambah banyak kan, karena orang-orang kayaknya pada pingin haus kayaknya. Iya. Haus pada pingin event gitu. Yes. Jadi kayaknya emang pas di sini dapat boothnya juga sebelahan nih. Bukan sebelahan, berdepanan langsung sama Super Ego nih. Iya. Dan menariknya booth yang di sini masih satu circle sama teman-teman juga ya. Seru banget walaupun beda kota, Jakarta Bandung, tapi kita sesama brand owner, kita udah saling kenal gitu kan. Dan kayak sekarang ngomongin lagi tentang si brand lo sendiri, eventnya yang sekarang akhirnya masuk di kurasinya, dan tadi kita obrolin yang sekarang jauh lebih pecah lah ya eventnya. Pecah banget ya. Dari hall A sampai ke hall B ada
semua full padat nih ya. Full padat. Jadi tempatnya udah di plot masing-masing ya. Ini dengan kondisi di mana di luar lagi banyak event juga ya, di mana di luar kan lagi ada DWP tuh. Ada DWP, betul. Terus daerah sini aja kemarin ada event K-pop tuh. Betul, ada K-pop, benar. Ditambah wisuda. Oh iya, wisuda pagi gitu. Wisuda pagi. Iya. Nggak ada tuh yang namanya wisuda kan biasanya kalau udah balik tuh ya antara family time, capek. atau ya party. Benar. Bukan shopping. Bukan shopping. Iya. Nggak ada tuh ceritanya. Tapi eventnya tetap dengan kondisi seperti itu pun eventnya udah crowded banget gitu. Ditambah kalau misalkan gimana kalau nggak ada event distraction dari event luar kan, itu pasti lebih pecah banget sih. Pecah lagi ya. Terus penjualan gimana nih? Penjualan alhamdulillah ya. Di hari ketiga, dari hari 1, 2, 3 makin naik ya. Karena kita lihat nih dari atas terpantau ya. Kalau di TV tuh terpantau ramai lancar. Iya, ramai lancar nih ya. Dan kalau gue lihat juga dari yang di sini dari koridornya juga jalannya padat banget ya. Ya. Dan dari brand-brand yang lain di sini juga akhirnya dapat marketnya masing-masing. Tuh. Dan kayak event kayak gini jadi ajang reunian ya. Ajang reunian serius, makanya itu kangennya kan. Iya kan, kangennya itu kan. Sama ngebuka koneksi. Yes, bener banget. Ya nggak kayak tadi, ya kan. Kayak tadi. Buat sebelahan nggak kenal ya kan. Taunya Bandung juga, ya kan. Sebenarnya yang kayak gitu yang pengen gue bawa sih dari Super Ego, kayak kita makanya ada podcast kayak gini, gue pengen kasih ruang buat teman-teman yang lain supaya dapat highlight dan pengen ngembangin bareng-bareng lah buat industrinya biar sehat. Dan ya kita bersaing tentang quality dan dari ini desainnya kayak gitu, bukan dari gontok-gontokan yang lain. Udah nggak wise banget. Iya, sekarang udah mature lah ya, masing-masing udah. Sekarang tuh zamannya kolaborasi kata orang-orang. Betul, zamannya kolaborasi. Nah, menarik ya kita ngomongin tentang kolaborasi dan eventnya di sini. Kolaborasi kita tuh kebetulan sama ya. Ini entah kebetulan atau gimana, ya kita dapat highlight dan dapat ruang dari si Never to Levis nih. Tuh. Thank you banget Never to Levis. Thank you buat NTL, Mas Abeng, Mas Dewe, Mas Aska dan Mas Tias. Sama Papi dan juga udah bisa ngajak kita untuk bisa kolaborasi ya. Nah, tapi placement si produknya tuh beda-beda ya Mas ya. Beda. Nah, kita ngomongin tentang yang pertama dulu dari Eastward ini bikin. Nah, ini brand dan produknya dipakai langsung nih sama. Ini ceritain dong Mas, awal lo bisa jadi produk ini dan awal lo bisa collab sama Never to Levis itu gimana sih ceritanya? Oke, jadi singkat ceritanya, mungkin awal ceritanya ya. Jadi ini ada unsur pertemanan dan kekeluargaan. Berangkatnya dari situ ya, dibangunnya dulu ya. Portal. Nggak, karena ada lucunya juga. Jadi ternyata gue kan kenal sama Abeng ya. Yes. Terus dan ternyata om gue kenal sama Papi. Sempit banget ya. Asli. Sempit banget, dan kita nggak ada yang tahu satu sama lain bahwa ternyata lu kenal juga. Sampai akhirnya kita main tuh ke arcade kan, lu main ke Jakarta nih berarti ya? Oke. Jadi lebih tepatnya kayak kita nganterin muka reunian gitu loh. Kita anak-anaknya main. Oke. Iya. Oke. Sampai akhirnya kita sharing-sharing cerita-cerita. Ya udah akhirnya kita putuskan buat yuk kita kolaborasi. Iya. Kita bikin sesuatu bareng-bareng lah. Bikin bangga orang tua. Bikin bangga orang tua pakai karya ya. Keren sih. Dan ceritain terus perjalanannya seperti itu, tapi waktunya lama nggak sih Mas? Waktunya sebenarnya hitungnya sempit juga sih, mepet juga. Gua ke Jakarta itu tanggal 5 Oktober 2022. Oktober 2022 berarti bulan 10 tuh ya? Bulan 10. Iya. 11 12 berarti more or less 2 bulan. 2 bulan sampai bikin produknya ya. Yes. Berarti cuman waktu 2 bulan dari desain sampai produk. Wah, cepat banget sih. Cepat banget. Oke. Super Ego berapa lama? Dekat dan kurang lebih segitu sih. Kurang lebih segitu. Tapi menariknya di koleksi lo beda nih sama si Super Ego kan. Koleksi lo lebih bisa ceritain nggak si produk lo ini
apa aja yang di kolaborasinya. Jadi outputnya produknya. Actually ini modelnya kayak NASCAR jacket ya. NASCAR jacket. Cuman karena kebetulan NTL juga lagi ada kerja bersama dengan bla 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 motorsport. Oh iya. Yang event rally. Benar-benar. Iya. Nah kemarin kita karena pada awalnya kita rencana buat showing mobil tuh awalnya. Iya tadinya. Itu gue juga diceritain tuh. Ya. Amin berapa konsepnya berubah. Nggak approve. Wah gitu. Ganti konsep yang komputer ini kan. Oh tadinya mau bikin konsep si NASCAR itu bareng sama lo. Yes. Buat si rally ini. Buat rally. Jadi kayak apa? Jadi kayak merchandise-nya gitu ya. Terus kita kasih juga, cuman kita kasih dalam bentuk patch doang. Oh itu yang bagian di sebelah yang panjang kanan itu airpack ternyata. Iya. Oh gue pikir sana doang. Oh airpack. Panjang kan, tapi dia bisa dipotong jadi pendek gitu. Oh bisa dipotong ada zippernya. Zipper ya. Oke, mirip kayak sana punya gue kargonya gitu ya. Itu buat gitu ya. Oke. Nah ngomongin desain, kita udah ngobrol tentang si produk yang NTL ini. Tapi kita balik lagi nih, flashback sedikit, ada yang kelewat. Si Eastward ini kalau gue lihat berangkatnya tuh emang dari brand techwear atau ya produk yang fungsional aja. Sebenarnya dulunya 2015 tuh nggak langsung techwear sebenarnya. 2015 tuh kita tuh start tuh dengan streetwear gitu lah. Oh, awalnya streetwear. Cuman jadi gue dulu mulainya dengan model-model kayak stem. Terus kalau misalkan di lokalnya mungkin ada beberapa juga yang pada zamannya lagi hype gitu. Cuman kalau gue pikir ya, kayak gue kan basicnya ini ya product designer. Iya. Product designer yang melanjutkan studinya ke fashion ceritanya. Jadi awalnya emang suka ngedesain, tapi ke produk. Tapi sekarang akhirnya ngedesain juga, tapi desainnya lebih ke fashion gitu ya. Oke. Karena mungkin emang dari zaman gua kuliah kayak antusias lah ya. Antusiasnya ke fashion. Ke fashion ya, benar-benar. Terus kayak cuman begitu gua mulai dalam waktu beberapa bulan tuh gua ngerasa kadang ada egonya ya. Benar. Ada ego, cuman at the end we must to realize bahwa ego kita juga harus bisa ngejual kali. Benar, iya. Jadi ya berdamai. Tapi gua mikir juga kayak ini kalau gua bikin yang sama-sama kayak gini doang, nggak kurang challenging. Atau misalkan kayak apa bedanya dong POD sama brand lain. Di satu sisi juga gue suka tuh sama yang hal-hal yang berbau military, tactical dan yang berbau teknologi lah. Terus gue mikir kan, karena mungkin dari dulu udah biasa buat apa ya, kalau di dunia desain produk mungkin lu terbiasa untuk mencari masalah dan membuat solusi. Yes, benar. And making something new. Kayak pada akhirnya gue coba mengaplikasikan apa yang gue butuhkan ke arah produk nih. Gue bikin apa ya, kayak contoh zaman kita suka motor-motoran tuh touring. Kita kan mostly suka pakai puff ya nggak sih? Oh iya betul, pakai puff. Terus event itu jacket atau vest. Nah, terus
karena gue suka pakai itu juga. Sometimes ketika kita touring nih, let's say jauh nih Bandung Jakarta deh, kita kan pasti ada beberapa rest area ya, checkpoint lah, makan lah, apa. Kadang kan kita bingung ya, lepas ini taruh di mana ya kan gendut soalnya. Benar-benar. Terus sampai akhirnya gue mikir, ini gimana caranya biar bisa gue lipat tapi fungsional juga. Kayak pada akhirnya gue ada pernah bikin artikel namanya Black Vest, itu tuh jadi vestnya bisa dijadiin tas. Jadi lu nggak pusing lagi ketika lu lagi istirahat, tinggal lipat tasnya. Lu tinggal bawa aja kayak tas, literally kayak tas, dan ada sletingnya buat masukin beberapa beberapa kompartemen lah yang bisa buat masukin baju ganti lah apalah. Dan ini sebenarnya pelajaran yang kurang baik juga sih ketika lu abis touring kayak gitu, makan kan biasanya kan ngantuk ya abis, ya kan? Itu bisa jadi bantal juga, Pak. Iya. Jadi banyak fungsinya sebenarnya. Banyak fungsinya. Benar-benar. Jadi berawalnya dari situ, cuman nggak yang literally langsung gua tembak jadi techwear itu ya. Karena kan berproses aja tuh ya. Pelan-pelan. Karena biar customer-nya juga nggak kaget. Iya. Marketnya juga terima tuh ya. Di edukasi lah. Yes. Edukasi sampai terus lu juga R&D terus tuh ya, sampai akhirnya bisa dapetin produk yang bisa lu rasa ini cocok nih, dan fungsional dapet gitu ya. Awalnya tuh kayak gue nggak tahu ya bisa dibilang artisan atau enggak gitu, tapi awalnya tuh emang bener-bener gue bikin sesuatu tuh ya berdasarkan apa yang gue butuh. Laku atau enggaknya bodo amat gimana nanti gitu. Kayak tapi dengan jumlah yang nggak langsung, maksudnya kayak ya udah gue pengen bikin ini dengan quantity 2 lusin, 3 lusin, udah gitu. Diterima syukur, enggak pun ya nggak apa-apa ya. Yang penting gue puas gitu, dan bisa gue pakai gitu. Dan alhamdulillahnya respon dari netizen ada beberapa ya dari circle terdekat lah, terus sampai akhirnya beberapa ya kuping mulut ke mulut, dan akhirnya gue juga nih ternyata diterima ya. Dan di situ pun kalau gue lihat juga ada beberapa kali peran media tuh, Pak. Lo juga di feature juga kan sama media-media Indo kalau gue lihat kan. Jadi abis dari situ makin ya gue lihat si brand lo ini dari media itu. Awalnya kan ya ini familiar nih kan, pas gue lihat emang di era itu juga si techwear juga lagi mulai naik tuh, Pak, ya kan? Mulai diterima kan, ibaratnya kayak apaan nih, ninja-ninjaan nih, ya kan? Ninjaan nih, wah. Terus akhirnya pas booming ada salah satu brand juga yang kolaborasi sama Nike kan. Ya itu juga bikin demand-nya makin naik tuh kan. Makin naik. Pas gue liat akhirnya dari situ juga market akhirnya melek tuh, Pak, ya. Ya kan. Terus ada yang kayak gini ya. Ada yang kayak gini ya. Dan keren gitu kan. Apaan tuh ya kan. Akhirnya mulai kepo dan tertarik sama produk lo ya, kayak gitu. Oke. Tapi yang inspirasi lo juga ada nggak sih si brand-brandnya? Ada, udah jelas pasti itu mah. Pasti ada ya. Kayak inilah mbahnya ya, dewanya udah pasti. Russell kayak Acronym udah pasti. Terus sebenarnya kok dari dulu tuh gue tuh sukanya sama Yohji Yamamoto. Y3 sama Rick Owens. Sepatu lo Yohji banget nih kan. Sama Rick Owens. Oke. Tapi kalau Rick Owens yang lebih simpelnya lah ya. Iya, lebih simpelnya. Jadi gue combine. Ini bocoran juga. Iya. Ini bocoran juga. Berarti DNA-nya dari brand-brand yang tadi tuh ya, akhirnya bisa ngeblend lo buat si e-sport ini ya. Tapi kalau kita agak sedikit ngomongin tentang copy paste atau segala macam kan. Ngomongin
originalitas tuh kayak 100% tuh kayak udah nggak ada deh. Maksudnya kayak ada sih Pak. apa tuh? Ayam KFC doang. Canda. Ya. Lanjut ya ayam. Oke. Iya, balik lagi ke originalitasnya. Kayak apa namanya apa nggak ada yang kayak desain itu kayak unfinished juga nggak sih, kayak desain itu perfect enggak sih kalau menurut gue kayak pasti unfinished karena pasti setelah itu pasti ada pengembangannya dan lain sebagainya. Jadi kayak misalkan kalau ngejiplak dan lain-lain gue bilang kayak sama kayak di musik lah kan ada beberapa batasan-batasan cuman kalau mungkin di produk mungkin nggak seketat itu tapi rulesnya mungkin ada sih ada beberapa yang emang punya rules ya kayak siluet atau apa kayak detail ya cuman ya dibilang originalitas pasti semua punya punya benchmarking punya apa namanya inspirasi masing-masing base dari mana jadi cuttingan juga masing-masing ya kan as long as itu nggak bukan sedikit lebih baik tapi sedikit lebih beda iya jadi mungkin lebih ke kita ngelihatnya lebih ke arah yang inovasinya kali inovasinya mungkin kalau orang ngelihatnya mirip nih ya kan tapi ya kita nggak nutup kemungkinan kayak tadi kita bilang inspirasinya dari Rick Owens atau Y3 atau akronim ya kan selama nggak copy paste plak ya sah aja sih sebenarnya kan misalnya kayak terus buat yang ngomongin literally langsung ngomongin nembak ke gue sih setelah bisa ingat gue sih nggak ada ya cuman kalaupun ya ada pun ya ini suara ini sih maksudnya ya udah terserah hak lu ya. Cuman yang tadi gue bilang bahwa namanya semua orang pasti punya inilah referensi masing-masing ya karena referensi masing-masing terus kayak misalkan kalau ngomongin techwear mungkin kalau di luar ya salah satunya mungkin akronim kalau di lokal salah satunya mungkin ya salah satu teman kita kan Yos gitu. Masih Yos ya dari Orbit dan menurut gue itu sah aja sih as long as lu nggak emang bener-bener jiplak-blek gitu. Karena kalau ngomongin misalkan si brand A mah ngikutin brand B, brand C, brand D, brand D juga kan bisa jadi juga kan ngikutin punya referensi yang sama dengan si brand A. Jadi menurut gue as long as kita bermain etika aja lah sisanya mah etika nggak yang lu bener-bener jiplak habis ikutin dan lain-lain karena pasti ada juga sih beberapa yang kayak gitu ada itu saya pernah lihat Pak. Ada juga sebenarnya balik lagi ke apa ya ke si bisa dibilang ya tadi etikanya tinggal etikanya aja lu mau ngambilnya kemana kan pilihan aja dari lu ya kan kayak gitu. Oke. Terus untuk yang terakhir nih Pak kita obrolin tentang si Eastward ini rencana kedepannya mau ada apa lagi nih boleh nggak kasih bocoran dikit-dikit gitu rencana kedepannya mungkin setelah ini ya fix 100% mungkin bakal gua spill cuman karena masih ada beberapa proses obrolan yang bisa gua spill mungkin brand lokal dan luar ada brand luar juga wah keren ada brand luar juga keren insya Allah ada amin mudah-mudahan terwujud nih ya jadi ada brand luar juga buat tahun 2023 oke gue tunggu banget nih gue penasaran kita ngomong di belakang layar ya gila gue benar lagi sampai ada brand luar kira tertarik juga dan bisa diajakin kolaborasi sama lo ya so, dia nawarin ke lo kebetulan juga, cuman belum kita fixing nih antara si kita timeline-nya. Iya. Timeline-nya belum ya.
tapi udah tahap desain udah jauh sih. Udah lumayan. Ya, insya Allah berarti bisa goals lah ya. Insya Allah. Berarti, nah penjualannya juga si eSport nih udah sampai keluar juga ya? Udah sampai keluar Ya. Karena kalau gue lihat justru banyak yang orang ngiranya si produk ini bukan dari lokal nih awalnya kan. Pasti. Iya, itu bukan dari lokal. Tapi emang dari awal lu emang bikinnya pengennya ke global market atau ya kita di Indo dulu nih, tapi kita pengen bungkusnya yang keren lah sebagai kayak inspirasinya. Kita pengen bikinnya udah kayak keluar gitu langsung. Sebenarnya kalau bikin bagus dari awal kayak brand luar udah pasti dari awal. Cuman kalau misalkan directly gue pingin ngarahin marketnya keluar sebenarnya enggak juga. Cuma karena dulu tuh sebenarnya organik aja gitu organik dan kebetulan gue juga ada kesempatan kolaborasi dengan beberapa teman-teman brand di Bandung dan Jakarta yang emang mereka punya marketnya juga. Jadi saling terkoneksi tuh ya. Saling terkoneksi kayak misalkan salah satunya kalau yang lo tahu tuh mesin 56. Oh iya. Ya, terus dan beberapa brand lainnya yang emang mereka rata-rata ya marketnya di US, di cross marketnya gitu. Akhirnya dapet. Ada market dari situ ya. Oke, ini kita ngomongin sedikit lagi tentang si koneksi dan yang lain, hubungan community dan bisnis establishnya si brand. Kalau gue lihat di Bandung tuh lebih solid gitu nggak sih Pak? Maksudnya antar brand tuh saling support gitu segala macam. Beda nggak sih sama Jakarta? Gue malah itu kalau dibilang saling support sih, gue nggak bisa bilang semua. Karena di sini mostly 60 lah ya. 60% kali ada brand Bandung semua ya. 60% nih di acara ISS yang sekarang. Asli gue kayak lagi jalan-jalan di dulu ya. Iya, jadi kayak di sini teman kan. Jadi seru kan. Jadi makanya kita ngobrolin kayak gue lihat di Bandung tuh kayaknya lebih saling support gitu. Sebenarnya gimana sih industrinya di Bandung? Kalau gue lihat terlepas dari kondisi gue juga gak expect pas ngeliat listnya banyak brand Bandung ya. Gimana culture di Bandung kayak gimana itu sebenarnya juga gue juga nggak bisa ngelegitimasi ini berat banget legitimasi. Gue juga nggak bisa ngejudge kayak gimana ya. Cuman kalau dari gue pribadi sih gue tipikal orang yang tipikal gue nggak mau jadiin let's say super ego gitu ya. Gue nggak mau jadiin super ego sebagai saingan gue, kompetitor nggak mau. Gue lebih senang buat kolaborasi Pak. Yes. Even kita berkompetisi pun dengan cara yang sehat. Kalau bisa terbuka aja gitu. Nggak yang sikut-sikutan dari belakang kayak aduh hidup terlalu banyak drama Pak buat ditambah-tambah ini kayak gitu. Capek nggak ada waktunya mohon maaf nggak dulu. Tapi memang mungkin ada beberapa oknum. Ini bahasanya udah podcast banget ya, oknum. Ada beberapa orang ya pasti ada aja. Cuman kalau dari gue pribadi sih kurang lebih kayak gitu. Gue nggak mau nggak mau sikut-sikutan. Ketika bisa bareng-bareng kenapa tidak? Oke. Dan gue lihat juga sekarang emang brand yang sekarang memang udah tadi kita ngomongin yang di awal tadi ternyata kolaborasi kita sama gitu dan lo pun tadi dan yang di luar gitu menurut gue emang udah waktunya sih ya kayak bakal 2023 ini masih harus nih ditungguin semangat ya kan karena yang di market yang sekarang produk lokal nih udah mulai banyak orang suka. Aware sama si produknya kita sendiri. Oke. Dan
sebelum kita tutup nih, gue pengen tanya tentang super ego dari lo sebagai pelaku industri fashionnya. Lo ngeliat si super ego itu seperti apa? Sekilas nih ya, dari sekilas dulu nih. Dari sekilas gue ngelihatnya sebenarnya karena artikel awalnya saja yang gue lihat kayak semi military gitu loh. Kayak dari video yang kalian Podcast.